Selamat pagi Pak Bu, silakan duduk. Oke, terima kasih Pak. Baik, jadi ini benar ya dengan pasien atas nama Bapak Kristo? Ya benar. Oke, baik Pak. Jadi setelah hasil pemeriksaan darah dan CD4 atau CD4, kami mendiagnosa Bapak mengalami infeksi HIV. Hah? HIV dok? Iya. Kok bisa? Kau ngapain? Gak tahu gak? Tenang. Jadi penyakit HIV ini atau infeksi HIV sekarang adalah penyakit kronis yang dapat dikendalikan dengan obat antiretroviral atau obat antivirus. Nah, untuk Bapak Kristo bisa dimulai terapinya dari hari ini. Nah, nanti kami akan meresepkan obat yaitu kombinasi dosis tenofovir, lamivudin sama dolutegravir. Nah, obat ini nanti diminum 1 kali sehari dan harus rutin diminum tiap hari. Nanti dari pihak keluarga, dari kami nanti bakal untuk bilang. Nanti Pak. Doain dok ya, terima kasih. Kayaknya bentar lagi kan deh obat gitu nih. Ya kak. Apa dok ya? Dengan nomor antrian 007 dengan Bapak Imai Kristo. Ya. Baik, boleh. Baik, sebelumnya selamat pagi bersama saya bagian yang menangani resep. Di sini apakah benar Bapak dengan nama Imai Kristo? Benar ibu. Baik, sebentar ya, saya siapkan dulu obatnya. Tunggu. Nah, baik, Bapak sama kakaknya ya. Di sini sebelumnya sudah pernah dapat obat tentang HIV ini enggak ya? Atau baru pertama kali? Baru pertama kali. Oh baik, karena baru pertama kali, boleh saya minta waktunya sebentar untuk melakukan konseling? Boleh Bu. Boleh. Nah, di sini konselingnya nanti kita di ruangan konselingnya sama apoteker konseling. Nah, ini untuk obatnya boleh dibawa dulu Pak, nanti ke ruangan konseling. Oke. Saya antar ya. Oke, terima kasih Bu. Ya. Baik, saya ikut permisi, Ibu. Iya, silakan. Ini yang mau lakuin konseling tadi. Oh, oke. Silahkan duduk. Silakan duduk. Nanti akan dilanjut sama apoteker konselingnya ya. Ya. Kasih, permisi. Makasih ya. Ya. Selamat sore Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya apoteker Nisna Palayati yang kebetulan bertanggung jawab untuk konsultasi di rumah sakit ini. Nah, sebelumnya apakah benar dengan Bapak Kristo? Iya benar ibu. Oke, boleh saya minta obatnya dulu sebentar? Oke. Sebelum ini saya mau minta data-data Bapak sebentar. Boleh saya tanya-tanya Pak? Boleh bu. Oke. Bapak terakhir kali periksa dokter kapan ya Pak? Kebetulan tadi pagi udah dari dokter juga ibu sambil dikasih resep buat ngambil obat. Oke. Untuk alamat dan nomor telepon Bapak boleh saya minta? Saya tinggal di Jalan Sepakat 2 dengan nomor telepon 57890. Oke. Sebelumnya Bapak ada merasakan keluhan lain tidak ya Pak ya? 2 minggu terakhir ini saya demam sih bu. Demam. Oke. 2 minggu terakhir ya Pak? Iya bu. Untuk pekerjaan Bapak kalau boleh saya tahu apa ya Pak? Saya jadi satpam di sekitaran sini bu. Oke, satpam. Untuk pola makan Bapak ini bagaimana ya Pak? Apakah rutin atau bolong-bolong makannya? Bisa dikatakan kurang teratur sih bu, karena kan saya jaga sampai pagi. Jadi kadang saya makan di awal jam 6 sore ataupun tengah malam gitu ibu. Oke. Bapak ada keluhan penyakit lain tidak ya Pak ya? Nggak ada ibu. Oke, nggak ada. Ada obat yang Bapak minum sekarang? Nggak ada juga. Nggak ada ya. Oke. Bapak ada merasakan alergi lain? Kayak alergi makanan, alergi obat-obatan gitu? Selama ini sih nggak ada ibu. Oh, Saya nggak ada. bisa. Oke. Nah, ada beberapa hal alergi yang akan saya tanyakan ya Pak ya. Ini untuk mengetahui apakah Bapak paham atau tidak sebelumnya. Nah, sebelumnya tadi kan Bu ada ke dokter nih. Iya. Nah, ada yang dokter sampaikan nggak Pak terkait dengan obat yang diberikan kepada Bapak ini? Tadi sih dokter bilang ini obat HIV bu, terus saya harus minumnya itu setiap hari katanya. Oke. Dokter menjelaskan cara minumnya nggak? Cuma dikasih tahu sekali sehari habis makan. Oh, oke, gitu aja ya Pak ya? Iya. Oke. Untuk harapan dokter terkait dengan pengobatan Bapak ini ada nggak dokter sampaikan gitu? Katanya sih kalau saya minumnya rutin nanti virus yang di dalam tubuh saya bisa hilang dan saya bisa kembali hidup normal sih bu. Oh, oke, sip.
benar sekali ya Pak ya, apa yang telah tadi Bapak sampaikan. Nanti ada beberapa informasi juga akan saya tambahkan kepada Bapak dan keluarganya. Oke, ini untuk resepnya Bapak ini dapat tenofovir, lalu lamivudin, sama dolutegravir. Nah, obat ini Bapak dapat 30 tablet. Dan ini diminumnya karena tadi sekali sehari, jadi untuk 1 bulan, 30 hari kan Pak ya. Nah, yang pertama saya jelasin dulu kandungannya. Pertama tenofovir. Nah, tenofovir ini obatnya ini untuk menghambat dari si HIV-nya agar tidak berkembang dalam tubuh Bapak. Nah, biasanya tuh ada efek samping Pak, kayak nyeri tulang, lalu mual, lalu kayak kadang tuh ada mempengaruhi fungsi ginjal. Jadi nanti Bapak saya minta untuk rutin cek ke dokter ya Pak ya mengenai fungsi ginjalnya. Lalu yang kedua ada lamivudin nih Pak. Nah, lamivudin ini juga kerjanya mirip tenofovir Pak, untuk menghambat si perkembangan si virusnya tadi. Nah, biasanya juga dia ada efek samping gitu, kayak tapi lebih ringan gitu, seperti kayak sakit kepala, mual, kelelahan gitu. Nah, yang terakhir yakni dolutegravir. Nah, obat ini nih menghambat enzim di dalam tubuh si virus, sehingga virus tuh bakalan gagal menyatu di tubuh Bapak sendiri gitu. Nah, efek sampingnya tuh biasanya kayak gangguan tidur gitu Pak. Jadi kayak Bapak bisa jadi insomnia gitu, ataupun kayak Bapak bisa jadi pusing, ataupun kayak peningkatan berat badan gitu Pak. Nah, ketiga obat yang tadi saya sebutkan ini ada di dalam 1 tablet di sini Pak. Jadi kayak lebih biar bisa mudah untuk diminum gitu, dan bisa meningkatkan kepatuhan ya. Nah, untuk aturan pakainya benar yang tadi dokter bilang, jadi minumnya 1 tablet sekali sehari pada jam yang sama. Nah, jadi kalau misalnya Bapak minumnya pada hari ini jam 6 sore, keesokan paginya sampai 30 hari ke depan Bapak minumnya jam 6 sore juga. benar. Nah, jangan sampai lupa ya Pak ya, tapi biasanya kita manusia kan lupa ya Pak ya. Nah, kalau misalnya kurang dari 12 jam gitu, misalnya Bapak baru ingat nih belum minum obat jam 8 malam, nah itu Bapak bisa langsung minum ya di jam 8 malam itu, tidak usah Bapak tunda-tunda lagi gitu ya. Nah, kalau misalnya lebih dari 12 jam, kayak misalnya Bapak baru ingat nih besok paginya gitu kan, nah itu tuh Bapak langsung lewatin aja untuk dosis yang kemarin, jadi biar tidak double gitu untuk dosisnya gitu. Nah, kalau misalnya Bapak ada kayak merasa gejala-gejala tadi, efek samping udah saya berikan tadi itu Pak, kayak mual, kelelahan, ataupun kayak ada yang merasa lebih parah dibanding itu, Bapak segera hubungi ke dokter ya Pak ya, takutnya ada apa-apa gitu kan. Nah, biasanya tuh Pak awal minum obat ini kayak ada gejala pusing Pak, dan pusingnya tuh cuma ringan aja sih Pak, tapi kayak tidak mempengaruhi benar lah gitu kan Pak ya. Nah, tapi biasanya juga bakal hilang sendiri, tidak perlu minum obat juga gitu. Oke, ini untuk obatnya ini Bapak bisa simpan di suhu kamar yang kering dan juga jauh dari matahari. Nah, ini kan tutup botol nih Pak ya, ini nih tutup botolnya rapat kan ya. Lalu jangan dipindah-pindahkan juga ke wadah-wadah lain, jadi kayak tidak usah dipindah gitu kan. Nah, juga saya nih ada menyarankan beberapa terapi selain obat, jadi Bapak kayak rutin untuk makan makanan bergizi, tolong diingatkan ya. Terus kayak banyak makan buah, sayur gitu, hindari alkohol. Nah, Bapak merokok nggak nih? Merokok ya Bu. Nah, untuk saat-saat ini nih Bapak hindari dulu lah ya merokoknya ya. Lalu olahraga ringan, tidur yang cukup. Terus Bapak kontrol rutin ya Pak ya untuk pengobatannya. Dan juga yang paling penting Bapak gunakan alat pelindung diri seksual, yakni Bapak tahu lah ya apa ya, kondom, untuk mencegah penularan kembali untuk si virusnya Pak ya. Mungkin nanti dari kami pihak keluarga juga bakalan ngingatin terkait pola makannya, pola hidupnya sih Bu ke adik. Siap, boleh. Terus saya mau nanya terkait harga obatnya ini kisaran berapa ya Bu? Oke, untuk harga obatnya ini kebetulan program dari pemerintah, jadi gratis gitu. Jadi tidak usah khawatir lah gitu. Jadi untuk pengobatannya apakah Bapak dan adik setuju? Oke, setuju. Nah, saya mau konfirmasi dulu nih yang terkait pemahaman Bapak yang telah saya sampaikan.
ada yang Bapak pahami dari penjelasan saya? Ada Ibu, tadi setelah Ibu jelasin, jadi obat ini harus saya minum setiap hari, lalu diminum 1 kali sehari setelah saya makan. Lalu obat ini jika saya minum di jam 6 pagi sore, ya untuk besoknya juga diminum di jam 6 sore. Kalau saya udah telat sekitaran 12 jam, lebih baik dihentikan untuk minum di hari tersebut dan dilanjutkan di hari esoknya. Betul sekali Bapak. Nah, dari penjelasan Bapak juga saya ngambil bahwa Bapak tuh udah paham gitu kan. Jadi saya akhiri untuk sesi konselingnya pada hari ini. Semoga Bapak lekas sembuh. Terima kasih Bu. Ya. Sampai jumpa lagi.